sebenarnya saya malah bermusik itu kurang malah Pak Haji saya malah lebih ke bandel kayaknya. Bandel sih kelihatan. Jangan buka kartu kayak Pak Haji. Hal yang lumrah menurut saya tuh anak band tuh pakai narkoba dibuat jadi gaya hidup Pak Haji. Lumrah ya? Ya. Yang benar itu. Iya. Terus kangen itu selalu disebut orang gitu loh. Udah lama gua nggak ngeliat lo, kangen, rindu gitu. Kangen narkoba nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa juga tentunya Forsa, rahimakumullah. Kali ini saya kedatangan seorang artis milenial. Beliau ganteng, gagah, lucu juga. Kita kenal bandnya Ngangenin. Band Ngangenin apa sih? Dari Kangen Band. Tepuk tangan buat Bung Andika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Mas apa Bung nih Bung ya? Panggil aja siapalah, apa artis buah nama kayak di film itu Pak Haji. Kan film Pak Haji kayak gitu. Apa artis buah nama? Ya jadi serah lah. Kan hilang ingatan itu Pak Haji, yang kanyut itu ditemuin orang kan, film Pak Haji. Yang lupa namanya itu. Salah Aduh. film. Oh iya benar. Nah kan, saya aja inget, Pak Haji nggak inget. Nggak bener ini berarti. Yaudah saya aja hostnya, Pak Haji di sini saya tanya. Oke, Bung Andika. Iya Pak Haji. Ini biasa pemirsa Forsa di awalnya pengen tahu sosok idola mereka kan, pengen tahu asal usul kayak gitu. Kalau nggak keberatan, Anda nih orang tua siapa, kemudian keluarga ada berapa gitu, asal dari mana? Saya asal dari Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Orang tua saya bernama Suprapto. Oh. Ibu saya Vidyawati. Pujiawati. Iya. Oh, Masya Allah. Masih Kebetulan- ada keduanya? Ya kebetulan udah launching satu. Yang Udah satu udah Pak Haji, meninggal. almarhum. Oh. Satu launching. Biar nggak tegang aja Pak Haji kalau ngomong. Kalau saya bilang ngomong meninggal innalillahi, sedih yang di rumah. Saya kan lebih konsepnya milenial tadi Pak Haji. Launching aja gitu loh. Ya udah meninggal Ibu dunia masih, Pak Haji. Ibu masih. Ibu masih. Kebetulan bapak saya juga ngefans juga sama Pak Haji. Oh gitu. Nyesel saya kenapa dia meninggal buru-buru Pak Haji. Kalau dia nonton nangis positif. Orang di TPI itu aja paman saya nangis duet sama Pak Haji dulu. Oh gitu. Iya, nangis dia. Orang dia ngefans. Pak Dia- Suprapto itu. Iya, orang tua saya ngefans, mbak saya juga ngefans kebetulan. Masya Allah. Jadi keluarga saya memang dari dulu emang hobi musik memang gitu. Oke. Dan saya juga sebenarnya saya malah bermusik itu kurang malah Pak Haji saya malah lebih ke bandel kayaknya. Cuman suatu ketika ada acara organ kan emang dangdutan terus di rumah itu. Kelihatan bandel sih kelihatan. Jangan buka kartu kayak Pak Haji. Jadi kawan ini perasaan udah dikalem-kalemin, tetep aja ketensin. Padahal saya udah kalem-kalem tadi, tetep aja ketahuan. Gimana Pak Haji mah tembus? Maaf ya Pak Haji, penglihatannya orang alim sama orang alam kan kayak gini. Ini alim, ini alam. Tinggal panggil aja Mbak Dukun nih. Ya gitu Pak Haji. Oke. Singkat kata cerita, saya dari Lampung. Emang saya dulu emang nggak hobi bermusik gitu. Sebentar, belum sampai ke musik ini. Oh iya, kemana gitu kalau nggak kita. Anda bersaudara berapa orang? Saya kebetulan dua, Waji. Oh berdua cuma. Berdua, tapi Anda orang tahu. kakak atau adik? Saya bungsu kebetulan. Oh, iya. Saya bungsu, tapi bapak saya nikah lagi. Oke. Ya, rame jadinya gitu loh. Oh, Dan kawan-kawan lah Pak Haji. Gitu kisahnya. jadi sama ibu bapak sekandung dua. Dua saya kebetulan yang bungsu. Oh, Pak Haji. ya. Dan dengan lain ibu
Rame. Ya rame lah, ukuran sepak bola kurang lengkap kayaknya Pak Haji. Lebih rame nih kayaknya. Begitu ya. Ya jadi Masya Allah. orang tua saya yang laki nggak tahu karena ganteng apa karena bohongin cewek saya nggak tahu juga. Banyak juga istrinya Pak Haji dia. Jadi ada 3 Pak Haji. Alhamdulillah. Iya, jadi dari ibu saya yang berikutnya dapat 2. Terus yang berikutnya dapat 2 ya setengah pemain bola lah. 6 Pak Haji. 6 semua. 6. Masya Allah, Masya Allah. Di antara saudara ada nggak yang musisi juga? Keluarga memang hobinya musik Pak Haji sebenarnya. Oh, Dari keluarga memang diorang hobinya organan gitu. Kalau ada acara dikit organ gitu. Oke. Dan memang hobinya keluarga gitu. Saya juga bingung kok bisa jadi suka juga gitu. Padahal nggak sengaja sebenarnya. Saya jadi nyanyi itu karena suka nyanyi aja. Yang Nyanyi ada lagu. maksud dulu sebelum bermusik saya ngebandel, maksud ngebandel itu gimana? Iya, saya itu kan keluarga tuh main musik. Saya nggak main musik Pak Haji. Saya dagang yang hobinya musik aja saya. Dagang minuman gitu. Buat di orang tuh mabok Pak Haji. Maaf ya Pak Haji. Ada kejanggalan obrolan ini kayaknya. Ya bagian di orang yang bikin happy lah Pak Haji saya. Kalau ada orang bikin itu saya bikin yang collab-collabnya aja Pak Haji. Biar gak panjang. Kan acara sampai jam 8 tuh malam. Gimana caranya? Sampai jam 6 subuh saya. Ini Pak Haji. Bikin orang happy ya? Ya bikin orang happy. Bikin orang happy, Ternyata bikin salah orang Pak masuk Haji. neraka. Ya itu Pak Haji. Campurannya Pak Haji. Sebenarnya tujuannya itu dulu masih muda Pak Haji. Sekarang kan udah ngerti. Ya, oke. Kita belum bicara musik nih. Iya Pak Haji. Kita bicara masalah Anda bilang tadi jual minuman apa. Iya. Sebelum saya Anda supaya Anda nggak terlalu shock. Ridho juga kena kan. Anak saya sendiri kan kena narkoba gitu kan. Artinya begitu dahsyatnya pengaruh narkoba ini. Yang kita tahu bahwa ada para politisi mengatakan bahwa narkoba dan lain-lain ini termasuk proxy war. Jadi perang asimetrik, perang tanpa senjata ya. Jadi kita sedang diserang, generasi muda kita ini sedang dihancurkan dengan salah satunya narkoba dan banyak hal lain lagi. Nggak aneh ketika dari rakyat biasa sampai pejabat ini ya, kena narkoba. Kita pernah dengar hakim, jaksa, polisi, jenderal segala macam itu terkena sampai rakyat bahkan sampai di pesantren gitu kan. Memang ini suatu proksi. Nah, tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai umat perlu menyadari ini bahwa memang kita tengah diserang. Oleh karena itu Ridho kemarin dan banyak lagi teman-teman kita, saudara kita khususnya dalam dunia seni ya yang terhantam oleh narkoba ini. Nah, pengalaman Anda, bagaimana Anda mulai kenal narkoba itu bagaimana tadinya? Kalau Jadi bandar dulu. Wah Pak Haji. Pulang tangkep pula ada BNN Pak Haji. Saya juga Gimana awal ceritanya mulanya tuh saya ya pas hobi musik mulai Pak Haji. Jadi hal yang lumrah menurut saya tuh anak band tuh pakai narkoba dibuat jadi gaya hidup Pak Haji. Lumrah ya? Ya. Yang benar itu. Iya. Ya zaman Pak Haji mah enggak loh, Pak Haji kan yang alim-alim. Kan saya alam, saya bilang. Beda lah alim sama alam. Ini menarik ini. Kalau- Andika bilang lumrah di musik ada narkoba. Iya. Jadi kalau di saya maksudnya di era saya tuh apa ya? Saya bilang mobile kayaknya. Ngisep ganja muter gitu. Namanya rolling namanya. Ayo. Jadi kan kita ditawarin nggak enak. Wah lu nggak gaul nih, imbangin dong. Ya, Imbangin. mau nggak mau senior kan, mau nggak mau kita ya ambil juga Pak Haji gitu loh. Dari awal coba-coba, besok-besok coba beli sendiri gitu loh. Gitu. Gitu. Dari awal dikasih itu tadi pergaulan di ngeband menurut saya sih waktu saya di band ya, bukan di Jakarta saya kenal narkoba. Maksudnya di Lampung tuh gara-gara saya ngeband orang musik metal, woi guys ini gitu. Bahasa saya tuh lebih biasa sebelum manggung pakai gitu. Jadi saya ngakuin itu gitu loh. Dan saya bukan bandar. Kalau saya bandar nanti saya bagi-bagiin di orang gitu Pak Haji. Rusak semua lingkungan ini. Oke, ini menarik. Tadi Andrika bilang
musik, di musik itu wajar apa? Iya, sebagian ada yang kayak gitu memang Pak Haji. Ada yang Memang itu betul bahwa di musik ini godaannya luar biasa. Iya, Pak Haji. Di seni lah, entah itu seni musik, seni peran, memang godaan narkoba ini sangat kuat sekali. Oke, yang Anda gunakan waktu itu apa, ganja atau? Saya ganja dulu Pak Haji. Ganja dulu. Begitu saya udah agak kaya dikit berubah agak sabu Pak Haji. Karena kan naik kelas Pak Haji. Kan dari bawah naik menengah ke atas lah gitu Pak Haji. Kira-kira. Sabu ya. Udah ada duit Pak Haji. Habis sabu, baygon terakhir. Udah taubat Pak Haji. Salah mentok di sabu karena saya juga apa yang dialamin sama orang-orang kayaknya boleh dikatakan senior masuk penjara duluan Pak Haji. Gitu. Iya, saya dulu salah satu musisi yang paling awal saya ketangkep dulu. Saya 3 kali Pak Haji masuk. 3 kali? Iya. Senior orang. Minumlah Pak Haji. Agak tegang nih kayaknya. Aduh, beli syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kelabakan saya kayaknya. Jadi saya dulu pertama karena iseng-iseng Pak Haji dari temen itu akhirnya saya ketangkep. Terus saya ikut minum juga dong. Wah, mulai tegang juga kayaknya. Oke, gimana Andika? Jadi saya pertama ketangkep itu jenis narkobanya ganja Pak Haji. Karena itu Ganja. dari coba-coba tadi kebetulan temen ketangkep. Oke. Ditanya sama polisi yang pakai siapa aja. Bukan saya, ada satu lagi. Saya Pak Haji. Dibawa juga. Ya udah, ya ngembet. Bahasanya ngembet lah itu. Pak Haji kan nggak ngerti apa itu ngembet tuh. Memberitahu lah gitu loh Pak Haji, cepu lah gitu. Jadi saya nggak kena tuh. Cepu itu informan, James Bond lah bahasa kita Pak Haji. Oh, cepu. Jadi sebelum mereka ini ketangkep, misalnya mereka ini make nih umpamanya, saya ngasih tahu Pak, dia orang make semua, nah itu saya cepu. Nanti saya dikasih duit. Kamu dapat duit? Dapat duit. Cepu nih. Okay. Ya Pak Haji ngasih aja sekarang kalau mau ngasih. Canda Pak Haji. Ya itu namanya cepu Pak Haji. Apa antek-antek yang dipakai apa telik sandi lah bahasanya untuk kerajaan gitu. Cepu nih memang apa dipakai oleh polisi maksudnya? Iya, dipakai. Jatuhnya kayak banpol Pak Haji. Bantuan polisi. Kalau bahasa kerajaan itu telik sandi lah ya atau peluncur lah gitu loh. Yang suruh mengawasi, mengintai gitu. Oke. Kalau tiba-tiba A1 dia pakai digerebek gitu. Kalau A2 enggak? Enggak, tergantung vitamin apa yang mau dimakan. Anda jadi cepu sekarang dong gitu. Ya insya Allah. Oh ya enggak Pak Haji. Aneh-aneh Pak Haji. Enggak. Enggak Pak Haji. Ini biar seru aja Pak Haji. Pak Haji udah kejanggalan obrolan ini. Pak Haji saya pulang dulu dah. Rasanya saya gak enak nih. Saya keluar yang bandar narkoba bunuh saya Pak Haji. Saya nggak tahu bandarnya di mana aja nih. Bunuh saya. Wah Andika cepu nanti. Enggak Pak Haji, saya kan menceritakan gitu loh. Ada yang kayak gitu di sana. Bukan saya Pak Haji. Ampun ya. Aduh. Oke, Anda 3 kali masuk. Ya, yang kedua baru saya naik kelas saya bilang tadi Pak Haji. Nyoba sabu-sabu itu kayak apa gitu. Saya cicip. Oh enak juga sabu. Kayak doping Pak Haji. Oh. Jadi nggak capek-capek. Oh gitu. Ketangkep. Terus ini fly gitu nggak? Oh, fly. Oh fly. Rasanya ya kaki saya di bumi, pala saya di langit. Perasaan saya tuh Pak Haji. Saking enjoynya gitu loh. Okay. Kaki saya di bumi, pala saya di langit. Baru pertama kali jajal, baru 2-3 kali saya ketangkep Pak Haji. Makanya nggak ngerasain nikmatnya. Bebas saya jajal lagi. Oh gitu. Iya, begitu saya jajal lagi, udah tahu nikmatnya udah. Akhirnya saya memberanikan diri rehab sendiri gitu, bukan ditangkap. Yang kedua terakhir. Yang ketiga. Oh yang ketiga. Nah, yang ketiga tuh kan banyak orang ngomong saya ketangkep, enggak, saya beraniin diri untuk saya capek, saya pengen sembuh, saya ngeliat orang tua saya udah ya Pak yang nyembuhin orang tua sih sebenarnya. Oke, ini kan ada istilah di kalangan mantan pengguna ya. Bahwa yang sulit dibuang itu halusinasi. Iya. Ini akan terus datang. Seperti apa halusinasi itu? Apa maksud saya, apa memang dia terus mengancam, membayangi, apa memang bisa dihilangkan? Kalau saya itu sebenarnya lebih halusinasi itu benar lebih ke sugesti ya Pak Haji. Ya, sugesti. Tapi kan kembali lagi Pak Haji. Kalau saya kan punya treatment orang masing-masing untuk sembuh menurut saya. Ya. Kalau saya ngelihat sosok orang tua saya sisa sendiri, terus anak. Oke. Pasti berhenti dia.
Iya, mempertimbangkan sosok orang tua dan anak gitu ya. pasti. Kalau dia sayang sama anaknya sama orang tuanya, pasti dia berhenti. Karena punya berpikiran kita ini pasti mati. Nah, Tapi sebelum kita mati, pasti orang tua kita duluan yang mati. belum tentu. Iya. Ini kan pikiran orang kan saya bilang tadi Pak Haji beda-beda. Mungkin pikiran Pak Haji belum tentu. Ya, artinya banyak sekali zaman sekarang ini. Nah, biar anak-anak muda ngerti. Ya, Jangan kalau saya mer- pikirannya kayak gitu, orang tua kita udah tua gitu kan, saya berpikir kalau saya nggak berubah, terus saya ketangkep terus, habis waktu juga, terus yang susah itu bukan diri kita menyenangkan diri kita, tapi tanpa kita sadarin kita menyusahkan orang lain. Good. Kayak saya dihujat satu Indonesia pernah Pak Haji gara-gara narkoba, ya ketangkep lagi gitu loh. Oke. Itu kan butuh proses. Begitu saya bebas, saya juga beradaptasi lagi sama lingkungan kan butuh proses Pak Haji. Takut orang mandang saya sebelah mata, main sama Andika nanti anak kita narkoba gitu kan. Iya, Itu kan bener-bener buat saya insecure gitu. Buat saya drop. Akhirnya saya makanya memberanikan diri. Saya bilang sama masyarakat saya rehab akhirnya gitu loh. Untuk menyembuhkan diri saya. Ya alhamdulillah hasilnya sampai sekarang saya tidak merokok dan tidak masuk barang haram di badan saya gitu. Alhamdulillahnya gitu. Amin, amin, amin. Karena perkiraan saya pengen sembuh. Saya kasihan orang tua saya sayang sama anak saya beranikan diri dan akhirnya saya masuk ke rehab dan saya sembuh sampai saat ini. Oke, ini cukup untuk generasi muda ini, kelompok milenial ya. Memang saya katakan tadi proxy war. Di hadapan kita nih banyak sekali masalah-masalah yang akan mengguncang kita. Oleh karena itu, pertama emang harus jangan pernah jauh dari agama. Iya, itu penting. Ya, sangat penting. Bahwa hanya dengan itulah insya Allah kita bisa menangkal semuanya. Oke. Pak Haji mulai bingung kayaknya. Saya aja yang nanya Pak Haji kalau nggak. Boleh? Gimana Pak Haji? Boleh, nggak apa-apa. Ya udah. Saya mau nanya Pak Haji. Boleh, Suara saya ini udah mulai nggak kuat. Pak Haji, iya. Ya kan nanya balik nih. Curcol. Kan namanya bisikan Roma. Ngobrol asik aja. Iya. Bincang asik. Misalnya Andika ada hal yang mau ditanyakan. Ya, saya mau nanya Pak Haji. Apa tuh? Boleh. Pak Haji kan awet muda. Terus suaranya bisa panjang nih. Sampai saat ini menurut saya pernah, ini saya cerita sedikit. Saya nonton Pak Haji masih nyampe suaranya gitu. Nah dan saya aja yang muda, umur saya 40 saat ini. Berat Pak Haji nyanyi. Padahal saya melakukan aktivitas kayak olahraga, badminton gitu. Tetap aja Pak Haji, lagu ke-7 ke-8 tuh udah sakit leher saya. Oh gitu. Iya. Makanya saya mau nanya sama Pak Haji gitu loh. Gimana Pak Haji, bisikan Roma ini enak nggak kira-kira? Kan saya jadi hostnya nih. Ya. Vokal itu kan sangat tergantung dengan beberapa faktor ya. Pertama faktor kesehatan secara menyeluruh, badan sehat. Yang kedua secara khusus vokal itu sendiri ini kan diproduksi oleh pita suara. Pita suara itu yang bisa mengeluarkan suara. Nah dia tuh sensitif gitu ya. Pita suara tuh sensitif. Artinya harus dijaga betul. Makanya ada pantangan-pantangan. Oh ada pantangannya Pak Haji ya? Ada. Seorang penyanyi itu atau seorang kori siapapun yang banyak menggunakan suara itu memang harus dijaga. Misalnya gorengan itu nggak boleh, pedas-pedas, es, yang dingin-dingin tuh yang pedas, yang dingin, kemudian goreng-gorengan itu nggak boleh. Itu akan merusak pita suara tadi. Nah terus yang saya tahu bahwa saya tuh selalu banyak minum air putih hangat. Air putih hangat. Air putih hangat ya Pak Haji? Ya, setiap pagi itu segelas besar air putih hangat. Kemudian terus air putih. Jadi lebih daripada 2 liter satu hari. Lebih dari 2 liter. Bukan hanya 2 liter. Dan itu hangat. Bukan, Hangat semua airnya? Semuanya hangat. Selalu hangat. Saya gorengan hantem apa aja hantem. Lagi ini campur sari. Pantesan jadinya hantem kromo Pak Haji. Ya harus dirawat. Artinya pita suara itu harus dirawat. Kalau misalnya dibenerin lagi bisa nggak ya Pak Haji ya? Sangat bisa.
sangat Caranya bisa. gimana itu Pak Haji? Ya begitu tadi, itu satu pantangannya. Oh, pantangannya dicegah ya. Pantangannya Minyak-minyak, cabe. ya es dingin-dingin tuh nggak boleh. Iya, saya itu kalau makan nggak pakai sambal ada gimana gitu rasanya. Gitu ya. Heeh, Pak Boleh Haji. dikit aja, jangan yang Jangan berlebihan ya. ada level-level sambal tuh nama sekarang. Itu Terima yang kasih Pak Haji. ya selebihnya latihan tiap hari. Tiap hari latihan vokal. Karena takut misalnya besok manggung nih. Hari ini latihan takut Pak Haji mau latihan selip besok nggak ada suaranya. Pernah Pak Haji? Nggak ada suaranya habis. Jangan AIU besok, aja. besok mau pentas sekarang latihan, bukan tiap hari. Tiap hari ya, Bu. Tiap hari harus dilatih vokal itu. Terima kasih Pak Haji untuk hari ini. Tepuk tangan dulu buat Pak Haji. Bintang tamu kita. Nah sekarang tadi kita bicara soal musik ya. Iya Pak Haji. Bagaimana Anda bisa membentuk sebuah band yang kemudian dinamain Kangen? Siapa yang beri title ini? Kangen Band gitu. Jadi dulu Pak Haji, Awalnya bagaimana? dulu itu di Lampung itu sering ada festival gitu, festival band. Saya daftar festival, Dodi daftar. Saya sama Dodi ini gitaris saya terpisah malah. Hah? Nama bandnya beda. Dodi, oh ya. Nah, saya punya gitaris Dodi, pencipta lagu Kangen Band tuh Dodi, partner saya. Dia punya band beda, saya beda. Jadi gengsi-gengsian kalau ngeband itu. Oke. Sama-sama Band Anda waktu nunjukin itu apa skill. namanya? Saya namanya Ekspresi, dia Cleopatra. Ekspresi sama Ekspresi, Cleopatra, oke. expression saya, dia Cleopatra. Saya lebih ngerok, dia ngerok. Saya metal, ngikut metal. Mungkin saya dangdut, ikut dangdut juga kayaknya. Terus saing-saingan terus, Pak Haji. Gitu kan. Cuman pada saat itu emang Dodi vokalisnya. Saya vokalisnya berdua sama adik saya, si Prando. Oke. Gitu. Terus lama-kelamaan ya namanya ngeband festival ego ini kan umur udah udah nggak ada lagi festival itu Pak Haji. Oke. Jadi mentok lah gitu loh Dodi sama saya itu. Tapi saya sama Dodi ini emang bersahabat udah lama dari kecil karena rumah deketan. Oke. Cuman selera musik aja yang berbeda, gengsi-gengsian gitu Pak Haji. Pada akhirnya udah bertahun-tahun tuh orang udah pada kerja, udah pada ini, saya ini berdua sama dia nganggur. Dia kerja bangunan, saya bingung juga nggak ada kerjaan. Akhirnya ada festival lagi dengan hadiahnya nih besar, menjanjikan. Dot, kalau 10 terbesar kita rekaman Jakarta, ikut aja. Nah, jadi karena Dodi ini bikin lagu yang tahu cuman saya lagunya karena kita sering sepanggung kan. Akhirnya kebetulan saya penyanyi yang gabung sama dia, entah kenapa lah, nggak tahu takdir Tuhan mungkin kayaknya. Terus personil yang lainnya kan nggak ada Pak Haji. Jadi basing cabut-cabut aja, seketemunya aja. Bisa main bass, panggil. Entah bisa ngiringin lagu dia, yang penting bisa main bass gitu loh. Bisa ngedrum, entah ngedrumnya salah-saling, bisa ngedrum, ikut gitu. Jadi kita latihan, ikut festival, pelajar pada saat itu. 10 terbesar ikut rekaman ke Jakarta. Oke. Dan alhamdulillah dari hasil itu menang saya the best vokal. Cuman Kangen Bandnya nggak menang. Di Oh, dis. sebentar. Waktu itu namanya udah Kangen Band. Udah Kangen Band. Yang kasih nama Kangen tuh Yang siapa? ngasih nama Kangen Band itu kita berdua. Saya sama Dodi. Dol, kalau nama bandnya Ekspresi nggak masuk, namanya Cleopatra nggak masuk. Udah Kangen aja. Gimana? Ya udah Kangen aja kata Dodi. Ya udah. Kangen. Iya, kangen itu kan ada artinya sebenarnya. Apa itu? Kangen hidup bahagia, kangen sama teman-teman yang udah lama terpisah. Kita kan ekonominya menengah ke bawah, Pak Haji. Oke. Kita kan kangen juga kayak orang kaya. Kangen juga ya kalau pengen kaya gimana nih gitu. Buat orang-orang gitu. Gitu Pak Haji. Namanya masih kecil kan ceritanya celoteh gitu loh. Kayak Jadi misalnya orang kaya kangen ya. ya ketemu temen nih tiba-tiba terpisah. Udah kangen tuh 3 hari ketemu tiba-tiba nggak ngelihat selama 3 hari kangen gitu. Oke. Terus kangen itu selalu disebut orang gitu loh. Udah lama gua nggak ngeliat lo, kangen, rindu gitu. Kangen narkoba nggak? Tangkep nih. Ya boleh lah tipis-tipis Pak Haji. Enggak Pak Haji. Enggak kangen Pak Haji sama sekali. Terpikir aja enggak. Insyaallah alhamdulillah. Alhamdulillah. Sisa emak saya mati juga habis jimat saya Pak Haji. Kalau saya narkoba lagi emak saya berangkat kayaknya. Launching lah album 2 kayaknya nih. Selesai Pak Haji. Oke, dari situ Dari situ berdirilah membentuk namanya Kangen Band. Kangen Band. Oke. Terus rekaman. Dodi tuh ngajakin rekaman. Kita nggak punya duit Pak Haji. Dulu kan masih zamannya kaset pita, masih demo track gitu kan. Oke.
Ya akhirnya karena dulu tuh menurut kami tuh 255.000 itu besar Pak Haji. Pada zaman itu ya. Akhirnya kita patungan kongsi nih. Kongsi ya karena kita pengangguran juga kan. Akhirnya Dodi kerja bangunan. Saya kebetulan di dekat rumah saya itu ada orang Jawa merantau Banjarnegara, dagang es di situ namanya es dawet. Ini gitu punyanya Pak Warso sama Bu Marni. Akhirnya saya ya itu ngefans juga itu bos saya itu sama Pak Haji. Oke. Lagunya Oma terus itu. Iya kalau lagi bikin cendol tuh lagunya Oma terus. Pak Warso itu. Pak Warso saya manggilnya sama Bude Marni. Akhirnya saya ikut dagang es cendol itu Pak Haji. Es dawet Banjarnegara, dawet ayu. Gambarnya Semar sama Gareng. Kayak rambut saya zaman dulu. Makanya saya rambutnya gitu. Karena saya kayak ngerasa kayak di orang itu. Toko-toko itu. Saya kerja di situ. Terus si Bebe ini kerja uduk bantuin maknya. Si Iji dengan punya keterampilan masing-masing. Pokoknya yang saya ingat itu Tama dagang sendal jepit. Si Tama gitar 2. Gitar 1 si Dodi itu kerja bangunan. Saya dagang cendol. Si Bebe ini bantuin mamanya dagang uduk gitu. Ya akhirnya terkumpul lah seminggu gitu. Akhirnya kita coba rekaman. Habis rekaman singkat kata singkat cerita. Saya nggak tahu lagu itu kemana-mana Pak Haji. Ada di angkot, ada di radio, ada di mana-mana. Jadi teman-teman yang dulunya ngeband mantan personil kita. Lagunya bait pertama. Ku mohon kau mengerti itu sama selayaknya engkau tahu Oke. betapa ku mencintaimu itu kemana-mana Pak Haji. Jadi akhirnya teman-teman yang tadinya segrup sama Dodi dan segrup sama saya nelpon yang udah kerja di Bali di Jawa, weh lagunya nyampe sini makin kuat kami gitu loh. Akhirnya kita satuin itu jadi kangen band. Tadinya kan kangen band ini buat proyekan aja gitu main-main mungkin kan. Karena ini melihat ini terlalu ini akhirnya kita kukuhin kangen band itu. Kita kuatin personil kita. Gitu. Oke. Gitu singkat cerita. Sampai sekarang ya. Sekarang sudah berapa album tuh yang dilahirkan? Sekarang sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6 deh. 6 kalau nggak 7 saya juga lupa Pak Haji. Orang bubar kemarin. Baru gabung lagi. Jangan sampai saya podcast ini bubar lagi Pak Haji. Iya. Jangan aneh-aneh pertanyaannya bubar lagi kangen band ini. Sempat bubar Pak Haji. Lupa jadi. Gabung lagi 2020. Saya bubar 2012. 2012 bubar? Bubar. Kenapa lagi, tuh? Ya karena saya pengen benahin diri saya aja Pak Haji gitu. Daripada saya jadi artis. Tadi. Ya. Pada saya jadi artis narkoba lagi, mending saya benahin diri saya dulu. Oke. Memantapkan diri saya. Gitu. Saya ngerasa udah bisa, saya udah sanggup, saya jalanin. Karena kan dunia kayak gitu di mana tempat menurut saya ada. Comebacknya itu yang terus apa ya? Ya. Booming gitu. Iya, sama Panji lah synchronize. Cup, tolong Cup kita diundang lagi ya. Kalau bisa kita featuring. Nah manajer saya Pak Haji, orang dalam. Tapi saya lagi punya utang aja sama dia. Saya malas nemuin dia banyak utang. Tanggung sama manajer. Lu di mana tadi? Ini gara-gara Bang Bima. Oke, jadi begitu comeback lagi setelah narkoba itu kan kasus itu. Ya alhamdulillah. Nah ini. Nah saya kaya lagi Pak Haji, alhamdulillah gitu loh. Sekarang ini kaya lagi. Jangan sampai Allah ambil lagi Pak Haji. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ini kita sebetulnya kalau nggak salah 2 kali bertemu. Iya Pak Haji, benar. Dulu di Kalimantan juga waktu Ya. ada kampanye apa. Ya. Nah, Acaranya Haji Sam ya, kalau nggak salah apa gitu. bukan Festival dulu. apa gitu ya. Dulu bukan, siang itu kampanye. Iya kampanye itu ya Pak Haji. Siang ada kangen band, ada soneta. Terus yang kedua di Tanah Bumbu kan, Iya, Batu Licin. Itu saya dengarkan lagu Anda umumnya melo dan manis-manis. Ya Allah, orangnya aja nggak manis, jangan kuat-kuat ya Pak Haji. Enggak, artinya saya dengar waktu itu di lagunya melo-melo dan indah-indah, notasinya bagus, liriknya bagus-bagus. Nah, coba kalau itu dipertahankan terus itu insya Allah bisa eksis panjang gitu. Amin, insyaallah Pak Haji, amin. Saya pengen kayak Pak Haji lah, jadi ustadz gitu kan sambil Amin. dakwah, nyanyi gitu kan enak Pak Haji. Tenang gitu orangnya. Kalau saya itu nggak tenang Pak Haji orangnya. Gelisah. Siapa? Saya kalau mau manggung kayaknya deg-degan gitu. Kenapa? Nggak tahu, mungkin belum dibayar mungkin duitnya. Kalau duitnya langsung dikasih cash kayaknya saya nggak tegang bener gitu loh. Duitnya kan ke manajer dulu transfernya Pak Haji, DP-nya deg-degan saya laju.
Enggak sih Pak Ji, emang udah bawaan kayaknya Pak Ji. Karena dulu juga saya pas sama Dodi itu festival, itu penonton saya balik sana Pak Ji, sampai ditimpukin saya, makanya didis, nggak menang Kangen Bandnya. Kenapa di belakangin? Ya saya grogi aja Pak Ji ngeliat orang-orang rame kayak gini. Pulang dah. Sekarang udah enggak. Mungkin dulu karena bawa narkoba juga kali Pak Ji, kurang kepercayaan diri itu emang berkurang. Gitu. Kalau sekarang kan saya ngeliat orang kayak ngeliat apa gitu. Ya takut. Gitu kan. Ngerasa kayak kita kayak monyet aja padahal kita beruk Pak Ji. Gitu Pak Ji. Kayak ada orang dari hutan gitu sendirian gitu kok ditontonin kayak topeng monyet Pak Ji. Perasaan saya karena begitu saya sadar ternyata bikin orang senyum ketawa itu indah Pak Ji. Pahala. Gitu. Pahala. Alhamdulillah. Ya doa-doa nih ya kita berdua. Oke, jadi sekarang Kangen Band utuh lagi. Alhamdulillah Pak Ji. Formasi berapa orang tadi? 5 orang. Personil 5 orang utuh. Masih yang lama juga nggak ada yang dirombak. Iya. Kemudian ada rencana-rencana apa ke depan? Karena kemarin dengan kembalinya kita bikin single Pak Ji Cinta Sampai Mati, alhamdulillah dapat pendengar bagus di masyarakat dan alhamdulillah turunnya sampai saat ini. Terus yang nggak kita duga-duga juga lagu yang udah 16 tahun kita rilis naik lagi gitu. Ya rencana terdekat ini kita malah mau ngeluarin single lagi gitu loh Pak Ji. Karena kan beda zamannya sekarang. Mau ngeluarin album itu takut Pak Ji. Kalau dulu ngeluarin album, band itu harus punya album baru dinamakan band. Kalau sekarang kan saya lihat banyak orang ngeluarin single-single gitu Pak Ji. Jadi Kangen Band sekarang ngikutin zaman kali gitu ngeluarin single gitu Pak Ji. Ya sampai saya juga saat ini single juga Pak Ji. Doain ya Pak Ji, mudah-mudahan saya cepat menikah Pak Ji. Belum kawin? Belum, itu ntar lagi. Senang sayang. Selalu aja. Oh saya pikir istri bukan? Belum. Calon. Oh. Ntar lagi lah dia mati. Ntar lagi lah jadi Pak Ji. Ceplosan Pak Ji. Maaf ya Pak Ji. Ampura. Canda Pak Ji, saya hobinya bercanda. Bagus biar ya. Pak Haji tetap awet muda, saya yang tua gitu loh. Kita tuker aja Pak Haji. Saya jadi Roma, Pak Haji jadi Babang Tampan. Gimana Bang? Ternyata lucu ya. Tergantung Pak Haji. Kadang-kadang saya lucu, kadang-kadang bau juga kalau habis syuting. Ucup anak buahnya. Maaf ya Cop. Anak buah Ucup ya. Oke ya. Oh jadi saya pikir tadi ada bawa istri sama anak. Enggak, anak di rumah Pak Haji. Anak di rumah? Iya di rumah. Anak siapa? Wih, anak saya loh Pak Haji. Saya belum kawin. Sama yang biasa lah. Cerita lama Pak Haji. Mantan. CLBK, cinta lama buang ke laut. Bukan bersemi kembali, bukan. Kan CLBK itu ada singkatan ya Pak Haji. Cinta lama bersemi kembali. Kalau saya enggak, cinta lama buang ke laut aja udah. Gagal Pak Haji ya gara-gara kita narkoba dulu kan. Saya nggak mau saling menyakiti. Semua salah saya. Semuanya pokoknya salah saya Pak Haji. Punya anak satu. Banyak Pak Haji. Hah? Pokoknya kalau untuk ukuran bola ya saya milah dia. Anak-anak banyak? Banyak Pak Haji. Berapa? 1, 2, 3, 5 Pak Haji. 5? Itu yang kelihatan. Hah? Yang belum kelihatan ini masih awas-awas saya. Pandawa Pak Haji 5. Kan Islam ada, rukun Islam ada 5. Pas 5. Oh Anda punya anak 5? 5. Masya Allah. Dalam usia berapa? 40? 40 Pak Haji. Saya mau nambah lagi 60. Produktif ya. Produktif betul. Gawat Pak Haji. Mulai nyerang balik nih kayaknya. Usia 40. Anak 5 produktif loh. Dan itu bagus. Rezeki itu bukan hanya materi, anak Masya Allah rezeki. Amin. Salah Haji. Pandawa Pak Haji 5. Rukun Islam 5. Oke, Masya Allah. Iya. Jadi Andika ini saya pikir masih lajang. Waduh putus ini mah kalau kayak gini caranya Pak Haji. Ada Pak Haji pacar. Jangan lajang terus udah melotot tuh yang nonton. Jangan. Pak Haji, saya ini tinggalnya di Lampung. Saya ini mobil nebeng di sini. Jangan sampai ini pulang masing-masing naik mobilnya. Satu naik Grab, satu naik. Waduh, hancur Pak Haji. Jangan Pak Haji. Udah deket ini pernikahannya. Kalau gini agak jauh lagi nih kayaknya. Makin jauh nih. Ana. Enggak ada. Mana menurut antum?
Jangan ya Pak Haji. Kan sekarang udah sehat, sudah berubah. Insya Allah tinggal ada beberapa part yang memang harus dirubah juga gitu. Justru orang ketika dia belum mengalami drama-drama hidup yang mengerikan, itu biasanya dia kurang tough. Iya. Tetapi ketika seseorang udah mengalami kehidupan yang pahit yang apa, insya Allah dia jiwanya jadi tough, kuat, dan bisa fight untuk melawan kehidupan Allah lebih kuat. Survive hari ini dan seterusnya. Survivalnya lebih hebat daripada orang yang fine aja saja gitu. Ya gitulah Pak Haji kira-kira. Oke. Boleh bawa pulang nggak mic ini buat tag vokal? Boleh juga nih. Kalau diizinin official tuh. Bukan punya saya, punya official. Official bikin lagu duet dong. Pak Haji sama Ade Haji. Oke, semua orang punya cita-cita, punya obsesi. Barangkali dulu obsesi Anda tuh kepingin jadi pemain band dan terkenal. Itu sudah Anda capai sekarang. Enggak sih Pak Haji, saya cita-citanya malah mau jadi tentara malah. Hah? Tentara. Mau jadi tentara? Mau jadi tentara malah saya anggota. Cita-citanya tentara, makanya saya bilang tadi memang saya nggak hobi di musik sebenarnya. Nggak hobi di musik? Nggak di hobi musik nggak sama sekali. Sekarang hobi banget. Dulu hobinya berantem kali? Enggak, dagang tadi Pak Haji. Dagang minuman aja. Dagang ke tentara kan jauh banget. Enggak, dulu kan kalau minuman kan nggak ditangkap. Jadi sambilan aja, sambil sekolah, ambil orang-orang organan gitu kan. Saya disuruh-suruh. Minuman keras. Ya. Oh. Kan ngeri, Pak Haji kan lagunya halam. Mengapa semua yang asik-asik? Nah, saya takut ngomong minuman tadi. Ya itu Pak Haji saya bilang. Pakai kode aja Pak Haji. Ya enggak? Besok-besok Pak Haji kalau udah ketemu saya pakai kode aja. Kode alam. Alim. Seharusnya nih kita berdua ausnya. Diorang kita panggil bintang tamunya Pak Haji. Ya kan? Bisa. Nggak beres nih orang-orang. Gue lagi dengerin dia terus nih. Tepuk tangan kayak buat Pak Haji. Ayah juga. Oke Andika. Apa cita-cita Anda ke depan yang belum Anda capai sekarang dan itu terobsesi Anda untuk mencapai itu? Apa kira-kira? Saya pengen naik haji bareng-bareng keluarga sih Pak Haji. Masya Allah, amin. Kalau bisa sih sama kru-kru saya gitu. Amin. Karena kemarin kan keluarga saya aja sama anak saya gitu. Udah haji? Bukan, umroh. Umroh. Tinggal haji aja. Saya pengen semuanya. Saya kan beban juga ya Pak Haji sebenarnya, walaupun saya ketawa-tawa kan orang nggak tahu hati saya di belakang sedih apa enggak. Saya itu selalu berpikir gitu loh, gimana caranya ini teman-teman yang biasa nganterin saya berangkat naik pesawat, umroh hati-hati di jalan, gimana caranya mereka juga ikut gitu loh. Ya, cita-cita saya itu aja sih. Kan enak tuh kalau sama-sama kerja, sama-sama di rumah Allah bareng-bareng juga kan. Wih gitu kan lebih enak aja gitu, lebih sejuk. Ternyata seorang Andika mulia hatinya. Insya Allah Pak. Aman. Jadi bercanda-bercanda aja Pak Haji tadi. Oh ini udah mulai serius kan? Ini aslinya nih Ustadz. Masya Allah. Saya Ustadz Jupri. Panggilnya Uju. Ustadz Jupri. Hai Pak Haji nih. Lucu juga. Kalah lucu saya lama-lama. Pak Haji jangan lucu. Nanti Pak Haji saya kalah sama Pak Haji lagi. Itu cita-cita bagus sekali. Masya Allah. Mudah Allah kabulkan. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin ya Allah ya Rabb. Amin. Jadi itu obsesi Anda? Iya. Maaf yang ngomong. Apa yang dulu hilang. Bukan hilang ya. Mungkin karena cara saya ngebuat itu hilang sendiri. Dan ternyata setelah saya berubah. Tuhan balikinnya lebih dari itu Pak Haji. Dari yang sebelumnya gitu. Alhamdulillah. Jadi pencapaian saya sudah benar-benar sudah saya raih semua. Kalau saya ngebandingin hidup saya sama orang lain, saya nggak ada habisnya. Nggak ada puasnya pasti. Oh dia kayak gimana caranya gue harus lebih dari itu lagi. Saya udah dapat itu misalnya. Terus itu nggak ada ini. Tapi saya pengen apa yang saya punya itu bermanfaat buat orang lain di sekeliling saya gitu. Itulah yang dimaksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang mau bahagia hidup,
Dalam konteks keduniaan lihat ke bawah. Dalam konteks akhirat lihat ke atas. Artinya apa? Kita bisa qanaah. Qanaah itu syarat untuk bahagia ya. Qanaah. Mensyukuri apa yang ada. Kalau misalnya Andika bilang tadi, kalau saya lihat orang wah lebih kaya saya kepengen, itu nggak akan happy. Iya, nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Tapi kalau kita misalnya kita punya motor, harus lihat orang yang naik sepeda. Alhamdulillah gue punya motor, ternyata ada yang naik sepeda. Iya ya. Alhamdulillah gue punya rumah, ternyata masih ada yang ngontrak misalnya. Alhamdulillah kayak gitu. Kalau kita lihat ke bawah selalu akan happy gitu. Bersyukur. Nah untuk akhirat, aduh gimana ya gue mau naik haji tadi ya, itu bagus itu. Gimana ya gue supaya bisa hafal Quran, kan harus bisa. Itu untuk akhirat kita harus lihat ke atas. Teman gue nih sholatnya keren, puasanya keren, gue pengen kayak dia. Itu memotivasi kita untuk kenapa memang wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur kan itu. Enggak ada kesenangan dunia kecuali kehidupan dunia itu ghurur, fata morgana, semu. Wa inna darul akhirata la hiyal hayawan wa kanu ya'lamun. Negeri akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan. Kalau kamu tahu. Jadi memang kita, alhamdulillah tadi Andika ini punya cita-cita bagus, obsesi bagus. Yang pasti kita harus selalu berobsesi. Bagaimana happy in the world, happy in akhirat. Fi dunia hasanah, fil akhirat hasanah. Oke, barangkali ada last statement dari Andika untuk teman-teman milenial. Apa pesan untuk menginspirasi mereka ini? Waduh, saya main inspirasinya satu aja Pak Ji. Apa itu? Jangan makan narkoba aja Pak Ji. Gitu. Karena narkoba itu ngancurin kita Pak Ji. Keluarga, semua temen ngancurin semuanya. Dan kalau emang yang udah pakai narkoba berhenti. Yang belum pakai narkoba jangan coba-coba Pak Ji. Oke. Karena narkoba itu bukan barang untuk percobaan. Sekali coba langsung terus dia. Itu aja sih pesan saya, nggak yang lain-lain. Oke, pemirsa, Forsa ini pesan dari salah satu idola bangsa ini, pengalaman kena narkoba 3 kali. 3 kali. Jadi pesannya, kalau yang belum jangan coba-coba. Ya. Kalau yang sudah hentikan bertobat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita semua. Amin. Untuk tidak tergoda narkoba. Amin. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.